Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kita ingin membangun semangat bahwa pariwisata itu merupakan salah satu motor penggerak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini disampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak ini tentang akselerasi pembangunan infrastruktur di 5 DSP, kemudian calendar of event di setiap di 5 DSP, dan kemudian memenuhi aspek CHSE pada setiap destinasi, sehingga pariwisata itu menjadi, wisatawan itu menjadi aman dan nyaman. Kemudian apa yang menjadi lokomotif? Desa itu adalah satuan terkecil yang memiliki perangkat untuk organisasi, sehingga kita bisa melakukan melalui pendekatan seperti itu, melakukan penciptaan lapangan kerja dalam rangka menyerap dan menggerakkan ekonomi desa. Ada 3 platform yang kita selalu kedepankan, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Adaptasinya, kita tahu setiap desa, setiap itu punya kekhasannya masing-masing. Inovasinya pun akan disesuaikan dengan kekhasan dan karakteristik semua yang ada di masing-masing desa. Kolaborasi ini yang paling penting. Kolaborasi ini adalah pembangunan pariwisata pada umumnya, dan bukan pembangunan pariwisata itu tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator kinerja yang selalu kita pakai, yang juga merupakan indikator kinerja yang dipakai secara internasional, yang dikeluarkan oleh UNWTO, Badan PBB mengenai pariwisata itu, kita kenal dengan namanya Travel Tourism and Competitiveness Index atau TTCI. Di TTCI ini, kalau kita lakukan proses penilaian itu dilakukan oleh World Economic Forum dan dikeluarkan oleh World Economic Forum, dan itu dilakukan 2 tahun sekali. Yang dinilai itu bukan di Kementerian Pariwisata, tetapi kalau kita melakukan simulasinya itu paling tidak ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat di sini. Jadi kita yang paling bagus adalah misalnya keterbukaan, kemudian ada beberapa hal. Nah, itu melibatkan misalnya dirjen imigrasi. Kita juga yang paling buruk sekarang adalah sarana dan prasarana pariwisataan, kemudian kebersihan, itu kita termasuk yang kurang baik, atau environmental isunya itu kita kurang baik. Nah, ini melibatkan kementerian-kementerian lain yang ada di seluruh di dalam pemerintah Indonesia dan juga termasuk daerah. Jadi ini kolaborasi ini sangat penting bagi kita. Lanjut. Kemudian RPJM sudah juga menetapkan, sebetulnya mulai dari kabinet pertamanya Pak Jokowi, pertama kalilah ditetapkan pariwisata sebagai sektor prioritas. Artinya seluruh program kerja kementerian dan lembaga itu diharapkan dapat mengeroyok program kerja yang ada di Kementerian Pariwisata. Dan itu terbukti dalam 5 tahun terakhir pemerintahan pertama, kontribusi pariwisata itu di dalam devisa negara itu menduduki dari posisi yang di bawah. Terakhir kita masuk pada posisi nomor 2 penyumbang devisa bagi pembangunan negara Republik Indonesia. Artinya secara ekonomi terbukti. Tetapi ketika di RPJM pertama itu dari 2014 sampai 2019 itu yang terjadi adalah mass tourism. Ada dampak negatif dari ada ekses yang harus kita sikapi. Kenapa? Karena kedatangan wisatawan itu selalu diiringi dengan kedatangan sampah atau produk-produk manusia yang memang merupakan bagian dari siklus hidupnya atau natural kehidupannya.
Nah, untuk menangani sampah dan segala macam itu perlu biaya. Sehingga ke depan kita memasuki yang namanya quality tourism dari 2020 sampai 2024. Dengan target utamanya adalah devisa dan nilai tambah, kemudian kesiapan destinasi, kapasitas SDM, parekraf, kemudian daya dukung lingkungan. Kita memakai daya dukung lingkungan karena kita memakai kerangka Sustainable Tourism Development. Kemudian kita juga mempertahankan citra-citra pariwisata yang berdaya saing Nusantara. Nah, produknya kita sekarang karena masuk pada nilai-nilai utama sudah kita sebutkan, target utamanya sudah kita sebutkan juga. Di sini yang paling penting yaitu marketnya. Kita akan berusaha mencari market yang high spending. Kemudian mereka itu biasanya asal didapatkan pengalaman yang memang mereka inginkan atau yang unik, mereka akan mengeluarkan uang. Kemudian untuk itu juga mereka harus diberikan suatu kepercayaan bahwa kalau mereka berada di situ, apapun yang mereka biasa terima, pelayanan-pelayanan SPM-nya itu juga mereka dapatkan. Nah, produknya itu dan marketnya itu kita coba. Jadi supply and demand kita coba matchkan sehingga kita bisa masuk ke arah quality tourism. Tetapi di awal 2020 terjadi pandemi. Yang tadinya kita menyumbang luar biasa untuk pembangunan Indonesia, tiba-tiba kita kena pandemi dan sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak. Kita jatuh ke bawah sampai 80% kita untuk angka-angka devisanya penurunan. Lanjut. Nah, di dalam pandemi itu sebelum untuk langkah-langkah pemulihan ekonomi kreatif, jadi kita bagi langkah-langkah pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata itu kita melakukan revitalisasi destinasi dengan menaikkan kepercayaan pasar bahwa akan ada rasa aman berwisata bagi wisatawan yang datang ke suatu destinasi di Indonesia. Kemudian kita mencoba membangkitkan pariwisata karena di periode pertama itu kita selalu didengung-dengungkan dengan yang namanya wisatawan mancanegara karena angkanya luar biasa, 20 miliar US dollar targetnya di tahun 2019. Dan itu tercapai 19 miliar US dollar. Nah, tetapi ketika pada masa ini terjadi pandemi dan terjadi salah satu konsekuensinya adalah pengurangan ruang gerak bagi manusia atau masyarakat, kita beralih ke wisatawan, bukan beralih, kita akan membangkitkan wisatawan domestik karena wisatawan domestik juga potensinya luar biasa, 202 juta pergerakan di tahun 2019. Kemudian, nah untuk internasional kita lakukan secara bertahap sesuai dengan mengikuti perkembangan yang ada dan melakukan berbagai simulasi mengenai bagaimana baiknya suatu destinasi dapat dibuka dalam kondisi pandemi ini. Ini memerlukan berbagai hal, memerlukan berbagai simulasi, memerlukan berbagai analisis dan data dan juga benchmarking ke semua hal yang memang penting. Ini agak sulit karena pandemi ini terjadi, namanya pandemi ya, terjadi di seluruh dunia dan secara serentak. Dan semuanya juga masih dalam kondisi belum terlalu tahu apa sih yang sedang terjadi dan juga apa yang harus dilakukan. Sehingga kita metodenya lebih banyak memakai trial and error, iterasi yang kadang bisa salah dan kadang bisa benar. Itu merupakan suatu kelaziman dalam dunia ilmiah. Kemudian kita tetap melanjutkan pembangunan pariwisata berdasarkan pedoman RPJM kita, walaupun mungkin terjadi kontraksi fiskal seperti yang terjadi tahun ini, kita mengalami refocusing dalam penganggaran kita. Tetapi kita tetap mencoba memfokuskan alokasi yang ada untuk membangun pariwisata sehingga bisa lebih cepat bangkit lagi. Lanjut. Begitu juga dengan pemulihan ekonomi kreatif, ini adalah sektor yang luar biasa.
Dan tetapi pada saat ini dari berbagai data di perbankan malah sektor-sektor ini terjadi kenaikan penjualan, terutama setelah adanya digitalisasi baik pemasaran produk maupun transaksinya, sehingga dapat memudahkan orang tidak perlu melakukan pergerakan tetapi terjadi transaksi. Dan itu memang terbukti dari diskusi-diskusi yang kita lakukan, yang kami lakukan, dari data-data yang dimiliki beberapa bank-bank di Indonesia, terlihat terjadi kenaikan di dalam penjualan terutama produk makanan minuman, produk-produk kria lainnya, itu terjadi kenaikan penjualan secara online, secara digital. Lanjut. Dengan data yang ada kita punya keyakinan bahwa ekonomi kreatif itu dan pariwisata bisa menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi atau selama pandemi ini. Ini saya pikir bisa dibaca bahwa strategi pengembangan pariwisata itu sebetulnya dilakukan dengan berbagai seperti kita mengembangkan berbagai produk-produk yang dilakukan, itu melakukan analisis tipologi mengenai destinasi, kemudian mengklasifikasikannya menjadi rintisan pengembangan, kemudian pemantapan maju dan revitalisasi mandiri, kemudian penguatan destinasi, kemudian pembangunan kelembagaannya, kemudian pembangunan sarana SPM-nya baik 3A-nya, aksesibilitas, amenitas, dan atraksinya. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan berbagai potensi, karena potensi pariwisata itu macam-macam. Ada yang desa wisata, ada yang geopark, ada yang kawasan ekonomi khusus, ada yang cultural heritage, kemudian ada kota kreatif dan sentra kreatif. Dengan berbagai tematik seperti ini, kita harus duduk bersama untuk mencoba mengembangkan atau menularkan bagaimana pengembangan berbagai potensi tema destinasi ini dikembangkan sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing. Dan yang utama juga adalah peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM di destinasi pariwisata. Seperti yang disampaikan bahwa pembangunan pariwisata itu kita menganut pembangunan yang secara lingkungan secara ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata, kemudian secara sosial dan budaya juga melibatkan masyarakat dan tanpa merubah kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah destinasi wisata, kemudian secara lingkungan keberlanjutannya tetap terjaga. Sehingga destinasi yang terkembangkan adalah destinasi yang berkualitas, tahan terhadap berbagai hal dan berkelanjutan sustainable. Lanjut. Ini pikir dipercepat. Nah, untuk desa wisata di dalam RPJM disebutkan ada 2 spot desa wisata yang harus jadi desa wisata yang mandiri di tahun 2024. Rencana pengembangannya karena 2020 kita tidak bisa melakukan apa-apa akibat pandemi dan terjadi realokasi anggaran yang luar biasa, bahkan dana desa juga dipakai untuk COVID. Kita melakukan penghitungan ulang mengenai tujuan target dari desa wisata maju mandiri di 2024. Kemudian kita melakukan juga sertifikasi desa wisata. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sertifikasi ini adalah cara bagaimana kita mengemas dan memberikan pemahaman bagi para wisatawan yang akan datang bahwa desa-desa wisata itu telah ada yang disertifikasi, sehingga dengan penerapan protokol kesehatan para wisatawan dapat kembali melakukan kegiatan wisatanya ke destinasi desa wisata, sehingga terjadi kembali pergerakan desa wisata sebagai kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lingkungan yang berlanjut. Ini kerangka hukumnya, kita punya berbagai hal dari undang-undang tentang kepariwisataan, kemudian juga sampai ke pedoman desa wisata yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kemenkomarves di tahun 2021. Lanjut.
Ini yang kita sedang terjadi perubahan tren perubahan wisata dari wisata yang sifatnya massal itu menjadi wisata yang sifatnya sangat-sangat sangat-sangat alternatif, kembali ke alam, kemudian interaksi karena terutama untuk generasi milenial ada kebutuhan konten di sini. Konten ini itu salah satu alternatif adalah merasakan, merasakan langsung di sana, di destinasinya, sehingga terjadi pembauran di sini. Nah, desa wisata atau wisata pedesaan atau village tourism itu merupakan yang alternatif juga, di mana menyajikan berbagai hal yang merupakan komponen lengkap. Karena kehidupan masyarakat itu menjadi sangat unik dan sangat menarik dan menjadi sesuatu konten yang luar biasa untuk dijadikan daya tarik atau faktor utama penarik wisata untuk datang ke suatu destinasi wisata. Cuma memang perlu kita kemas, sehingga perlu kita lakukan sepenuhan mengenai inovasinya, perlu ada kemudian segala macam, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi dan melakukan keputusan sampai memberikan testimoni mengenai desa wisata tersebut. Lanjut. Ini definisi desa wisata bisa dibaca. Lanjut. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.